Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Penguji Bapak Madyo Martioto, Eskepnes MNS, sebagai penguji 1 saya. Yang terhormat Ibu Nurrohmah Ida Ayu, Eskepnes Mkep, sebagai penguji 2 sekaligus pembimbing 1 saya. Yang terhormat Ibu Ita Apriliani, Eskepnes Mkep, sebagai penguji 3 sekaligus pembimbing 2 saya. Tidak lupa teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Kevin Dimas Satria, NIM 1902031133. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk bisa mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Hubungan Status Pernikahan dan Jenis Kelamin terhadap Fungsi Kognitif Lansia dengan Hipertensi. Baik, pada kesempatan yang baik ini pula, saya akan membahas dari bab 1 hingga bab 3. Untuk bab 1, saya akan membahas latar belakang masalah, kemudian ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta keaslian penelitian. Kemudian nanti lanjut di bab 2, yaitu saya akan memaparkan konsep teori lansia, konsep teori hipertensi, konsep teori kognitif, konsep teori hubungan lansia dengan hipertensi, konsep hubungan status pernikahan, konsep hubungan jenis kelamin. Kemudian untuk di bab 3-nya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang akan saya lakukan. Baik, kita mulai dari bab 1, yaitu pembahasan latar belakang, di mana lansia menjadi kelompok rentan karena adanya proses menua. Proses menua yang dialami lansia berdampak pada penurunan daya tahan tubuh dan kekuatan, sehingga lansia tersebut mudah mengalami masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang sering muncul pada lansia adalah tekanan darah tinggi atau yang biasa kita sebut hipertensi. Menurut WHO, hipertensi menjadi masalah yang paling banyak ditemukan di seluruh dunia. Menurut jumlah prevalensi di dunia, sekitar 60-80% lansia mengalami tekanan darah tinggi. Sedangkan di Indonesia sendiri, menurut Riskesdas tahun 2018, yaitu sekitar 34,11% lansia mengalami hipertensi. Di Jawa Tengah sendiri, pada tahun 2018, sekitar 37,57% lansia yang ada di Jawa Tengah mengalami tekanan darah tinggi. Sedangkan di Kabupaten Banyumas sendiri dilaporkan bahwa Kabupaten Banyumas memiliki persentase yang paling tinggi daripada kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sekitar 30,54% lansia yang ada di Banyumas mengalami tekanan darah tinggi. Terjadinya peningkatan jumlah tekanan darah tinggi pada lansia cenderung diakibatkan oleh gaya hidup yang kurang sehat seperti kurang olahraga, makanan tinggi lemak, garam, merokok, kegemukan, dan stres. Kemudian jika hipertensi ini tidak teratasi akan berdampak pada penurunan fungsi kognitif, seperti contoh gangguan orientasi waktu, ruang, tempat, dan tidak mudah menerima hal atau ide baru. Kemudian jika gangguan fungsi kognitif ini dikaitkan dengan status pernikahan dan jenis kelamin menurut penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, yaitu menyebabkan gangguan fungsi kognitif. Hasil studi pendahuluan yang sudah saya lakukan pada klinik Yosudarso Sukaraja, kebetulan saya juga sedang bertugas atau bekerja di klinik tersebut, didapatkan lansia dengan hipertensi yang berkunjung rutin sebanyak 70 orang lansia. Dari 70 orang lansia tersebut merupakan prolanis aktif dengan diagnosa hipertensi. Dari 70 orang lansia tersebut berjumlah 31 lansia laki-laki dan 39 perempuan dengan status menikah, yaitu sekitar 52 lansia, dan dengan status sendiri atau tidak menikah, yaitu sekitar 18 lansia. Kemudian ada beberapa lansia pada saat di kajian awal atau sebelum melakukan tekanan darah, ada beberapa lansia yang mengeluhkan sudah merasa pikun atau sudah merasa hilang ingatan. Seperti contoh, mereka tidak mengingat untuk jadwal kegiatan prolanis yang akan datang. Kemudian mereka membutuhkan peranan keluarga dan perawat untuk bisa selalu mengingatkan
selalu mengingatkan tanggal kunjungan kegiatan prolanis hipertensi tersebut. Dari beberapa fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Hubungan Status Pernikahan dan Jenis Kelamin Terhadap Fungsi Kognitif Lansia dengan Hipertensi di Klinik Pratama Rawat Jalan Yosudarso Sukaraja. Untuk rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara status pernikahan dan jenis kelamin terhadap fungsi kognitif lansia dengan hipertensi. Untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi adanya hubungan antara status pernikahan dan jenis kelamin terhadap fungsi kognitif lansia dengan hipertensi. Tujuan khususnya yaitu dapat mengidentifikasi karakteristik lansia, mengidentifikasi status pernikahan, jenis kelamin, serta bisa mengidentifikasi fungsi kognitif lansia dengan hipertensi dengan status pernikahan dan jenis kelamin. Kemudian untuk manfaatnya yaitu bagi peneliti dapat menjawab pengetahuan peneliti dan dapat juga menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat itu dapat sebagai pencegahan kesadaran lebih dini bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko untuk mengalami gangguan fungsi kognitif. Bagi pengembangan ilmu keperawatan yaitu dapat menambah keluasan ilmu dan teknologi pada bidang perawatan dan mengetahui adanya hubungan antara status pernikahan dan jenis kelamin terhadap fungsi kognitif pada lansia dengan hipertensi. Baik, untuk keaslian penelitian, saya kutip dari penelitian Ramli pada tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu faktor yang mempengaruhi fungsi kognitif pada lansia dengan metode penelitian yaitu survei analitik dengan pendekatan cross-sectional study. Dengan hasil yang didapatkan yaitu tidak terdapat hubungan antara hipertensi dengan status kognitif lansia. Kemudian untuk penelitian Pandean pada tahun 2016 dengan judul Hubungan Hipertensi dengan Fungsi Kognitif di Poliklinik Ilmu Penyakit Dalam RSUP Profesor Dr. Kandou di Manado dengan metode penelitian menggunakan analitik dengan desain potong lintang. Didapatkan hasil penyandang hipertensi yang lebih dari 5 tahun didapatkan hubungan yang sangat signifikan antara durasi menyandang hipertensi dan gangguan fungsi kognitif. Kemudian untuk penelitian Sari pada tahun 2019 tentang judul Hubungan Hipertensi Terhadap Gangguan Fungsi Kognitif pada Lanjut Usia di Panti Werda Wanaseraya Denpasar menggunakan metode penelitian yaitu analitik observasional dengan pendekatan cross-seksional dengan hasil penelitian yaitu usia yang lebih dari 60 tahun mengikuti studi dan terdapat korelasi antara gangguan kognitif dan hipertensi. Kemudian untuk penelitian yang terakhir yaitu Elias dengan judul The Relationship of Hypertension in the Elderly to Vascular Dementia and Cognitive Function pada tahun 2003 dengan metode penelitian yaitu data dianalisis dalam studi longitudinal dengan hasil yaitu hipertensi setelah usia 65 tahun tidak berhubungan dengan DA dan tidak mempengaruhi memori, bahasa, dan fungsi kognitif umum. Selanjutnya kita masuk di kajian teori, di mana kajian teori ini membahas tentang konsep teori lansia, konsep teori hipertensi, konsep teori kognitif, hubungan lansia yang hipertensi terhadap fungsi kognitif, hubungan status pernikahan dan jenis kelamin terhadap fungsi kognitif. Selanjutnya kita masuk di kerangka teori, di mana kerangka teori saya yaitu dengan pasien lanjut usia yang sedang mengalami proses menua dengan riwayat hipertensi, baik derajat 1, derajat 2, dan derajat 3, yang sedang mengalami penurunan fungsi kognitif yang bisa nanti dihubungkan dengan jenis kelamin dan status pernikahan. Dan nantinya pula saya akan meneliti dari fungsi aspek kognitifnya dari memori, kalkulasi, bahasa, atensi, praktis, abstraksi, dan reasoning, serta eksekusinya. Baik, ini adalah kerangka konsep saya,
yang nantinya akan diperoleh suatu informasi dan kemudian ditarik kesimpulan. Untuk variabel bebas atau independennya yaitu ada status pernikahan dan jenis kelamin. Kemudian untuk variabel terikatnya ada penurunan fungsi kognitif. Pada kerangka konsep tersebut, ini saya menggunakan pasien lansia dengan hipertensi. Selanjutnya yaitu hipotesis, di mana hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Untuk HA-nya yaitu ada hubungan antara status pernikahan dan jenis kelamin terhadap fungsi kognitif pada lansia dengan hipertensi. Kemudian untuk HO-nya, tidak ada hubungan antara status pernikahan dan jenis kelamin terhadap fungsi kognitif pada lansia dengan hipertensi. Selanjutnya masuk di bab 3 yaitu metode, lokasi, dan waktu penelitian. Untuk metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian saya adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional study. Untuk lokasi penelitian saya insya Allah akan dilaksanakan di Klinik Pratama Rawat Jalan Yosudarso Sokaraja. Waktu penelitian pada bulan Februari sampai dengan Juli 2021. Pemilihan lokasi ini dikarenakan banyaknya lansia yang mengalami hipertensi dan kebetulan lansia tersebut mengikuti kegiatan rutin prolanis bulanan. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi yaitu lansia dengan hipertensi yang mengikuti prolanis di Klinik Pratama Rawat Jalan Yosudarso Sokaraja. Pada bulan Februari saya mengambil data sekitar sejumlah 70 lansia aktif mengikuti kegiatan prolanis di Klinik Pratama Rawat Jalan Yosudarso. Kemudian untuk sampelnya yaitu sebagian lansia dengan hipertensi yang mengikuti prolanis di Klinik Pratama Rawat Jalan Yosudarso Sokaraja dan beralamat di Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Untuk samplingnya yaitu pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah total sampling karena saya menggunakan total sampling karena respondennya kurang dari 100. Untuk populasi dan sampel penelitian, untuk populasinya yaitu lansia dengan hipertensi yang mengikuti prolanis di Klinik Pratama Rawat Jalan Yosudarso Sokaraja pada bulan Februari tahun 2021 sejumlah 70 lansia. Dengan sampel penelitiannya, sebagian lansia dengan hipertensi yang mengikuti prolanis dan beralamat di Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja sejumlah 23 lansia. Untuk samplingnya, pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. Selanjutnya ada variabel penelitian, di mana variabel ini adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk variabel bebas pada penelitian ini adalah status pernikahan dan jenis kelamin pasien lanjut usia yang mengalami hipertensi. Kemudian untuk variabel terikatnya itu adalah fungsi kognitif pada pasien lanjut usia. Baik, kita masuk di definisi operasional, di mana ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen ada usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan hipertensi. Kemudian untuk dependennya yaitu kejadian kognitif. Kita mulai dari variabel independen yaitu ada usia. Untuk definisi operasionalnya yaitu usia responden pada saat dilakukan penelitian sampai ulang tahun terakhir dengan parameter yaitu wawancara dan melihat KTP menggunakan alat ukur kuesioner dengan skala nominal dan skornya yaitu 1 usia lanjut yang lebih dari 60 tahun ke atas, skor 2 yaitu usia lanjut beresiko lebih dari 70 tahun atau usia lebih dari 60 tahun ke atas dengan masalah kesehatan. Kemudian variabel independen yang kedua yaitu jenis kelamin, di mana definisi operasionalnya yaitu karakteristik biologis yang dilihat dari penampilan luar, di mana parameternya yaitu observasi dan melihat KTP.
Kemudian alat ukurnya yaitu menggunakan kuesioner dengan skala nominal dan skornya yaitu 1, 2. Yang ke satu yaitu laki-laki dan skor 2 yaitu perempuan. Untuk variabel independen yang ketiga yaitu status pernikahan, di mana definisi operasionalnya yaitu status pernikahan yang dikategorikan dalam bentuk belum atau tidak kawin atau kawin dan cerai atau janda atau duda. Untuk parameternya yaitu wawancara dan melihat KTP. Alat ukurnya menggunakan kuesioner dan skalanya yaitu nominal. Untuk skornya yaitu 1 sendiri dan 2 dengan pasangan. Kemudian untuk variabel independen hipertensi, untuk definisi operasionalnya yaitu tekanan darah abnormal yang lebih dari 140 dan tekanan darah sistoliknya lebih dari 90 yang dapat diukur minimal 3 kali kesempatan. Dengan parameter yaitu tekanan darah, untuk alat ukurnya yaitu sphygmomanometer dan observasi. Untuk skalanya menggunakan skala ordinal dengan skor penilaian yaitu 1 hipertensi stage 1 yaitu 140 sampai 140/90 sampai dengan 159/99. Kemudian hipertensi stage 2 lebih dari 160 dan diastoliknya lebih dari 100 mm. Kemudian untuk hipertensi stage 3 yaitu sistoliknya lebih dari 180 dan diastoliknya lebih dari 110. Kemudian untuk variabel dependennya yaitu ada kejadian kognitif, di mana definisi operasionalnya yaitu berjalannya proses pikiran yang membuat kita menjadi waspada akan objek pikiran dan persepsi, mencakup semua aspek pengamatan, pemikiran, dan ingatan. Kemudian untuk parameternya yaitu menggunakan kuesioner MMSE dengan teknik wawancara. Untuk alat ukurnya yaitu observasi dan mengisi kuesioner MMSE dengan teknik wawancara dengan skala nominal dengan skor yaitu yang pertama 1 nilai 24 sampai dengan 30 dikategorikan normal dan skor 2 nilai 17 sampai dengan 23 dikategorikan yaitu mengalami gangguan fungsi kognitif. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini adalah alat bantu yang dipilih oleh peneliti dalam kegiatan tersebut yang menjadi sistematis dan mudah. Instrumen dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi fungsi kognitifnya, saya menggunakan kuesioner MMSE atau Mini Mental State Examination atau yang biasa kita sebut MMSE. Sedangkan untuk pada penderita hipertensi usia lansia menggunakan pengecekan tekanan darah. Ada pula untuk instrumen penelitian yang nantinya akan kita laksanakan yaitu menggunakan yang pertama sphygmomanometer yang sudah terkalibrasi pada tahun 2021. Yang kedua ada stetoskop. Kemudian yang ketiga ada formulir A yang isinya yaitu lembar penjelasan penelitian, lembar persetujuan menjadi responden, dan lembar kuesioner data umum. Untuk formulir B-nya yaitu lembar Mini-Mental State Examination atau lembar MMSE. Selanjutnya kita masuk di jenis data, di mana jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya dan bersifat up-to-date. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari hasil menilai hasil dari tekanan darah dan fungsi kognitif pasien lansia dengan menggunakan lembar kuesioner dan lembar Mini Mental State Examination atau MMSE.
Kuesioner berisi beberapa item pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan hasil dari tekanan darah dan fungsi kognitif pasien lansia dengan menggunakan lembar kuesioner dan lembar Mini-Mental State Examination atau MMSE. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana pengumpulan data dilakukan pada populasi lanjut usia dengan hipertensi di klinik Pratama Rawat Jalan Yosudarso Sukaraja. Sebelum pengumpulan data primer akan dilakukan yaitu inform consent yang berguna sebagai bukti sah bahwa responden telah bersedia atau menyetujui menjadi subjek penelitian dengan ketentuan. Inform consent sah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu responden bersedia menjadi subjek penelitian tanpa ada paksaan. Yang kedua, responden sudah memahami tujuan dari penelitian. Ketiga, responden sudah mengetahui manfaat yang dapat dari penelitian. Keempat, responden sudah memahami perannya dalam penelitian. Yang kelima, responden berhak menolak untuk melanjutkan penelitian apabila penelitian kurang nyaman, takut, atau berbahaya selama penelitian berlangsung. Dan yang terakhir yaitu responden bersedia menandatangani lembar inform consent. Lembar tersebut diambil kembali oleh peneliti sebagai bukti kesediaan mengikuti penelitian. Selanjutnya, pengolahan data. Setelah proses pengumpulan data selesai, langkah selanjutnya yaitu mengolah data tersebut menjadi data statistik. Data dimasukkan menjadi data tabel, kemudian dianalisis dan diolah dengan bantuan program SPSS. Langkah-langkah pengolahan data statistik dengan menggunakan program komputer yang pertama yaitu editing. Ini proses pengecekan dan pemeriksaan data yang telah dikumpulkan untuk mengoreksi kesalahan dan kekurangan data. Kemudian ada coding. Coding yaitu tindakan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data dengan tujuan untuk mempermudah proses analisa data dan mempercepat proses memasukkan data. Kemudian yang ketiga ada tabulating, di mana tabulating ini merupakan tindakan memasukkan data ke dalam bentuk tabel yang telah ditentukan sesuai dengan kategori tertentu. Kemudian untuk selanjutnya itu ada data entry. Pada data entry ini yaitu memasukkan data ke dalam kategori untuk dilakukan analisa atau analisis data dengan menggunakan program statistik SPSS. Selanjutnya itu ada output komputer yang nantinya peneliti akan memperoleh data hasil penelitian dalam bentuk lain setelah dianalisis dengan program statistik. Selanjutnya analisa data. Analisis statistik pada penelitian ini menggunakan program statistik dengan menggunakan analisis univariat dan analisa bivariat, di mana analisis univariat ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisa univariat ini hanya distribusi dan presentasi tiap-tiap variabel, yaitu status pernikahan dan jenis kelamin pada pasien lanjut usia mengalami hipertensi dengan fungsi kognitif pada pasien lanjut usia. Sedangkan analisa bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkolerasi yang dapat dilakukan dengan penguji statistik. Analisa bivariat pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel status pernikahan dan jenis kelamin pada pasien lanjut usia mengalami hipertensi dengan variabel fungsi kognitif pada pasien lanjut usia. Baik, kita masuk di etika penelitian, di mana yang harus diperhatikan selama penelitian berlangsung adalah sebagai berikut. Yang pertama ada inform consent, yaitu pemberian informasi kepada responden mengenai hak dan kewajiban dalam suatu penelitian. Kemudian yang kedua ada anonymity,
yaitu tidak mencantumkan nama responden dan hanya menuliskan inisial nama pasien. Kemudian yang ketiga ada confidentiality, yaitu tanggung jawab peneliti untuk melindungi semua informasi ataupun data yang sudah diberikan kepada peneliti supaya tidak dibeberkan atau supaya tidak disebarluaskan. Atau bisa disebut juga confidentiality, yaitu sebuah kerahasiaan yang memang harus dijaga dan sebagai privasi antara peneliti dan responden. Baik, demikian seminar proposal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon izin para dewan penguji untuk bisa menilai seminar proposal saya dan bisa mengevaluasi untuk kedepannya bagi penelitian saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.